Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Kita sebentar lagi akan memulai perayaan Ekaristi. Sudah disiapkan teks misa, maka mohon supaya kalau ada yang tidak dapat lalu berbagi dengan teman di sebelah kanan atau kirinya. Lalu petugas liturgi juga sudah siap, petugas musik sudah siap, dan doa syukur agung ini masih jadul. Doa syukur agungnya nanti ada bagian di mana kita akan menyanyikan bersama-sama. Maka semoga nanti kita bisa ikut menyanyikan bagian doa syukur agung yang dinyanyikan bersama-sama. Saya rasa itu saja untuk pengantar sebelum kita memulai perayaan Ekaristi. Waktu saya serahkan kepada lingkungan, silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat lingkungan Santo Kristus Rasul. Selamat malam berkah dalam. Pada hari ini, Senin 7 November 2022, kita diundang oleh keluarga Bapak Alexius Ari Widiatmoko berkumpul di kediaman ini. Kita datang untuk merayakan Ekaristi mengenang 1 tahun meninggalnya Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi, orang tua beliau. Dalam perayaan ini, Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Managram Hedwiatus Sindolon SJ. Beliau saat ini bertugas di Pastoran SMU Kolese Debrito sebagai pengajar dan pendidik siswa-siswa SMU Kolese Debrito. Berdiakon oleh Ibu Lidina Mariani, petugas rektor oleh keluarga, dan oleh Paduan Suara Sapiras. Dalam perayaan ini, mari kita berdoa menyatukan tujuh kita
kita untuk keselamatan Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, mari kita sambut perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Bapa, Allah dan Bapa. Ibu, bapak, saudari dan saudara, rekan-rekan muda, anak-anakku yang baik, dan secara khusus keluarga dari Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti. Sekali lagi, selamat malam, berkah dalam. Hari ini kita berkumpul bersama-sama. Kita memperingati dua saudara kita ini, orang tua kita, keluarga kita, yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Kenapa kita memperingati 1 tahun? Kenapa ya? Karena kalau nggak ada alasannya, ngapain kita kumpul? Hujan-hujan, mendingan di rumah, kemulan. Ngapain kita semua kumpul di sini? Apa yang kita peringati? Ketua lingkungan? Kita dengarkan apakah memang sudah lolos tes atau belum? Tidak lolos. Menurut Bapak Ketua Lingkungan, kenapa orang Katolik? Kenapa orang Katolik kok memperingati arwah 1 tahun? Gak lolos sama saya. Gak lolos. Iya, itu 1 tahun. Peringatannya kan kalau orang Jawa itu loh, itu kan ada 7 hari, 40 hari, ya setahun, 1 hari, 1 tahun. Itu 100
cinta kita kepada orang tua itu memang sepanjang kita hidup. Jadi peringatannya tidak hanya sebatas itu, tapi selama-lamanya harus kita kenang. Karena itu loh alasan dari itu. Tapi tidak kalau dari itu 1 tahun, 1 hari itu tradisi. Baik, terima kasih Pak Gun. Kalau bapaknya agak ragu, kita tanya anaknya. Anaknya 3, mau pilih yang mana yang dikorbankan, Pak? Yang terakhir. Sudah bisa ngomong dulu ya. Yang paling besar siapa? Anaknya ketua lingkungan apa anaknya Pak Mardi? Anaknya yang paling bicara. Boleh tidak tahu juga ya nomor Nah, belum ditanya sudah tidak tahu. Mbak, sekarang ini sedang bekerja atau kuliah atau sekolah? Bekerja. Pernah sekolah? Kalau sekolah, biasanya setelah 1 tahun ada apa ya? Kenaikan. Itulah alasan kita memperingati 1 tahun. Ternyata anaknya lebih pintar dari bapaknya. 1 tahun sudah berlalu. Dalam banyak tradisi, bahkan di zaman modern, selalu ada evaluasi. Anak sekolah setelah 1 tahun evaluasi belajar, lalu rapotan, dan kalau memang lolos, lalu naik kelas. Sekolah menggunakan tahun akademik. Kita yang bekerja menggunakan tahun fiskal atau tahun ekonomi. RAPB selalu dibuat setiap tahun. Setelah 1 tahun berjalan, dievaluasi. Lalu nanti dinyatakan lolos atau tidak. Maka sebenarnya selain karena tradisi dari budaya kita, Gereja Katolik mengajak putra dan putrinya untuk memohon belas kasih Allah bahwa setelah 1 tahun berlalu, anggota keluarga kita yang pergi mendahului kita semoga sudah dinyatakan lolos KKN, sudah tuntas. Tema yang ditawarkan hari ini adalah Allah yang membebaskan. Maka dengan demikian, dalam perayaan Ekaristi ini kita mau berdoa bersama-sama dengan keluarga. Semoga Allah membebaskan. Masih banyak kelemahan dari keluarga kita yang sudah meninggal. Dan tentu saja juga mungkin di sana sini ada unfinished business. Ada urusan yang belum rampung. Ada hutang-hutang yang belum terbayar. Ada pekerjaan-pekerjaan yang masih menggantung. Dan ada impian-impian yang belum diwujudkan. Maka dengan demikian, semoga Allah berbelas kasih. Semoga Allah membebaskan. Inilah yang kita peringati. Maka marilah dalam upacara ini kita berdoa untuk keselamatan Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan supaya iman kita diteguhkan, yaitu iman kepada Kristus yang telah bangkit dari alam maut. Maka mari kita memohon berkat Allah sambil mohon belas kasihan-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allah kami mencari Engkau. Tinggallah di tengah-tengah kami ingin memandang Engkau
untuk merasakan kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Semoga bersama kami mengagungkan Engkau. Seumur hidup kami memuji Engkau, menadahkan tangan kepadamu. Engkau menyampaikan dengan santapan lezat. Mulut kami memuji Engkau sambil bersyukur. Di malam hari kami memuji Engkau, kami merenungkan Engkau sepanjang hari. Sebab Engkau yang menolong kami, di bawah naungan sayapmu kami berlindung. Jiwa kami melekat padamu, tangan kananmu menopang kami. Agunglah Engkau ya Allah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pada malam ini kami memperingati Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi yang sudah Kau panggil 1 tahun yang lalu. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkau Allah kudus. Engkau sumber segala kebaikan. Engkau yang membuka pintu kehidupan bagi kami. Berkat kehendak putramu yang menyelamatkan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika Roh Allah kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah sabda Tuhan.
sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Silakan Ibu. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anakku yang baik, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Managam Tua Heribertus Simbolon. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Romo Agam, AGAM, dan saya guru dari Mas Tio. Di sini dipanggilnya apa? Tio ya. Kalau di sekolah panggilnya Woi. Woi. Lalu hari ini kita mendengarkan Injil tentang proklamasi Yesus. Yesus hari itu memberikan proklamasi. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya mau bertanya, dalam hidup Anda, penderitaan apa yang pernah Anda alami paling berat? Ada yang pernah melakukan percobaan bunuh diri? Belum pernah. Penderitaan apa yang paling berat yang pernah Anda alami? Coba diingat-ingat. Dan kalau bisa, dihadirkan kembali waktu menjalaninya. Perasaanku apa ya? Ada orang yang mengalami penderitaan, saking ngelesnya sampai tertawa terbahak-bahak. Bingung, sudah tidak punya air mata, Romo. Sudah habis air mata kami. Pengalaman penderitaan memang tidak banyak saya alami. Atau mungkin juga diberikan berkat sama Tuhan sehingga tidak merasakannya sebagai penderitaan. Tetapi kalau saya ingat-ingat penderitaannya, saya terkenang akan seorang romo ketika saya bertugas di sebuah paroki. Minggu pagi ketika sarapan pagi, saya sedang makan, lalu kemudian ketika akan mencuci tangan, saya melihat ada dua orang misdinar membawa lilin di sebelah kanan dan kiri pintu kamar seorang romo. Loh, kan masih misa romonya, kok misdinarnya ada di depan pintu? Saya heran.
Lalu kemudian saya pikir ada apa ya? Apa hospinya tubuh Kristus itu disimpan di dalam kamar? Atau hospinya kurang, lalu harus mengambil kembali ke dalam kamar? Maka setelah perayaan Ekaristi selesai, saya sengaja menunggu di meja makan. Dan ketika romonya datang, saya tanya, Romo, tadi komuninya kurang? Enggak, cukup, malah kurang-kurang. Terus kok saya lihat Miss Dinar 2 orang bawa lilin di depan kamar Romo? Itu kenapa ya Romo? Ya karena saya ada di dalam. Dan terus ngapain Romo di dalam? Saya sakit perut. Ternyata Miss Dinarnya nungguin Romonya buang air pakai lilin. Saya tertawa terbahak. Saya mengatakan luar biasa Romo yang satu ini ya. Buang air besar aja bawa Miss Dinar pakai lilin yang menyala. Dan keesokan harinya pagi-pagi saya akan misa harian 5:30. Masalah yang sama terjadi pada saya. Dan saya kualat. Mau misa kok perut rasanya sakit setengah mati. Dan saya hanya berkata, Tuhan, aku mau melayani umatmu. Maka berbelas kasihlah kepadaku supaya perutku tidak bermasalah. Dan syukurlah bisa berjalan lancar. Tetapi saya yakin ibu bapak dan saudari-saudara di sini pasti pernah mengalami itu. Mules tiba-tiba dan persis pada saat penting. Mau ujian, mau presentasi, mau interview lamaran kerja, mau nembung anak emong, mau lamaran, mau pacaran, pengalaman-pengalaman penting, dan tiba-tiba rasanya badan tidak mau diajak kompromi. Dan ini adalah penderitaan. Ini sungguh penderitaan. Kita berharap dibebaskan. Itu penderitaan fisik. Bagaimana kalau yang menderita adalah jiwanya? Bagaimana kalau yang merasa sakit bukan hanya badan, tetapi jiwanya? Maka untuk itulah Yesus hari ini memberikan proklamasi tahun yubileum, tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan sudah datang. Inilah yang kita mohonkan dianugerahkan kepada keluarga kita, Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti. Dengan segala hormat, setiap manusia punya kelemahan. Dan saya yakin Bapak Justinus dan Ibu Katarina Haryanti juga punya kelemahan. Dan dalam kelemahan itu mereka menghadap Bapa. Oleh karena itu mereka juga masih butuh untuk dibebaskan. Dengan demikian mereka boleh beralih dari dunia orang mati menuju ke api pencucian. Dan nanti dalam tradisi iman kepercayaan kita percaya bahwa setelah api pencucian orang akan mengalami kebahagiaan selama-lamanya bersama Bapa di surga. Maka saudari dan saudara yang baik, hari ini kita berdoa bagi anggota keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan agar mereka dibebaskan dari segala dosa dan kelemahannya. Tetapi di lain pihak kita juga berkumpul bersama-sama. Maka kita juga memohon agar kita yang di dunia ini juga boleh terlepas dari segala penderitaan kita. Penderitaan kita di dunia termasuk juga penderitaan fisik. Situasi masih belum baik. Rumah sakit saat ini katanya semakin penuh. Pak Bun, benar. Dan dengan demikian kasus juga meningkat, COVID naik lagi, sementara perekonomian belum pulih. Situasi sedang tidak baik-baik saja. Dan banyak orang yang saat ini menderita. Maka tidak hanya bagi anggota keluarga yang sudah berpulang, kita juga mohon rahmat bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Semoga kita pun boleh dilepaskan dari segala kesulitan,
dari segala kelemahan, dan dari segala penderitaan. Dan pada akhirnya, semoga kelak kita boleh berjumpa dengan ayah, ibu, eyang, rekan kita yang hari ini kita doakan. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudara yang baik, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu, Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi telah mengimani Engkau. Kiranya terimalah saudara kami ke dalam rumah-Mu di surga, sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepada hamba-hamba-Mu, sehingga dia boleh memperoleh kebahagiaan abadi bersama Engkau dan para kudus-Mu. Kami mohon. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin berdoa bagi keluarga saudara kami, Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi, agar mereka selalu Engkau berikan penghiburan, diteguhkan imannya, dan Engkau eratkan kerukunan hidup mereka dalam kehangatan kasih-Mu, sehingga dengan iman yang teguh mereka dapat menerima kepergian orang yang mereka kasihi, bukan dengan duka cita, melainkan dengan sukacita. Karena percaya kepadamu, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin berdoa bagi teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan dan perhatian bagi Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi selama hidup sampai meninggalnya. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati mereka semua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pandanglah kami umat-Mu yang hadir di sini. Bimbinglah hidup kami agar saling menghormati dan mengasihi satu sama lain, saling membantu, terutama di saat ada yang membutuhkan pertolongan. Tuntunlah kami umat-Mu agar saling berbagi, supaya tetap hidup sebagai satu kawanan domba, di mana Yesus sendiri sebagai gembalanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam keheningan kita panjatkan doa-doa pribadi yang juga kita bawa dalam perayaan Ekaristi ini. Ya Tuhan, Engkau mengerti dan memahami isi hati dan kerinduan yang ada dalam diri kami. Sempurnakanlah itu semua dalam kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Tuhan kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi, dari pokok anggur, dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah atas nama-Nya.
Marilah kita berdoa supaya persembahan kita berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami wujudkan untuk keselamatan hamba-Mu, saudara kami, Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi. Perkenankanlah mereka memasuki rumah-Mu di surga, dan anugerahilah kami semua ketekunan dalam pengharapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengadakan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kedamaian abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berdengar. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Oleh karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia adalah mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Engkau sungguh baik hati, persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Engkau sungguh baik hati, persembahan pujian kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang sebagai Raja-Ku. Dalam kerajaannya, tiada lagi orang yang menderita sengsara. Engkau sungguh baik hati, persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci Fransiskus dan Uskup Agung kami, Robertus, dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Kristus, supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Perawan Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudari dan saudara yang baik, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus yang memberitakan pembebasan, memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
untuk Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, Berahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Berahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Berahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kita akan memberkati foto dan bunga yang akan digunakan oleh keluarga. Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah Engkau memberkati foto keluarga kami, Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti. Sudilah Engkau memberkati bunga-bunga ini yang akan kami taburkan. Semoga ini boleh menjadi kurban yang harum mewangi dan mengantarkan sanak keluarga kami ini kepada kebahagiaan abadi di surga bersama Engkau sepanjang segala masa. Amin. Kita doakan litani kehadiran Allah. Hadirlah di sini ya Allah, tinggallah di tengah kami. Hadirlah di sini, terangilah hidup kami. Bukalah mata hati kami agar selalu mengharapkan Dikau. Tegakkanlah hati kami agar selalu mengharapkan Dikau. Tunjukkan bahwa Engkau dekat agar kami merasakan kehadiran-Mu. Tunjukkan kekuatan-Mu dan bebaskanlah kami. Dari abad ke abad Engkau selalu setia. Untuk masa kini pun Engkaulah Tuhan dari manusia. Bila Engkau tak ada, apa gunanya kami hidup? Jadilah nafas kami, darah-darah nadi kami. Dalam Dikau kami hidup, dalam Dikau kami berada. Kami ingin melihat Engkau sungguh dan dari dekat. Bukalah tangan-Mu agar kami mendapat makan. Janganlah berpaling dari kami, jangan biarkan kami mati. Jangan biarkan kami kembali menjadi debu. Khususlah Roh-Mu agar sekalian menjadi baru. Berilah bumi ini wajah yang baru. Untuk semua manusia yang tua dan yang muda. Engkau lubuk segala hati, terangi hati kami. Kami berseru kepadamu, hadirlah di sini. Di tempat ini jadilah damai-Mu. Di dalam rumah kami, tinggallah damai-Mu. Tampakkanlah diri-Mu dan ciptakanlah damai. Bagi anak-anak kami, jadilah masa depan. Jadilah Engkau masa depan bagi kami yang hidup di sini. Pada Engkau kami percaya, dalam Engkau kami hidup. Engkau akan mengecewakan orang yang percaya kepadamu. Allah Bapa Maha Setia, puji dan syukur atas kasih karunia-Mu yang kami terima dalam rupa tubuh dan darah Kristus. Penyertaan-Mu bagi kami dan keluarga yang mengenal hamba-Mu, Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi, telah mendewasakan iman kami. Teguhkanlah usaha kami bagi perjuangan selanjutnya, agar dapat berbagi sukacita melalui pelayanan kasih kepada sesama yang membutuhkan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pembebas kami. Amin. Apa ada pengumuman dari keluarga atau mungkin dari lingkungan, silakan. Sambutan dari pihak keluarga oleh Mas Pocok.
Selamat malam, kami ucapkan kepada Romo Managam Ketua Mediatus Kelurahan Masjid. Selamat malam kepada Ibu Kurdiakon, Bapak Kurdiakon, Ibu Lina Naryani, dan Bapak Fik Juwarto. Selamat malam juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara Saudari umat lingkungan Santo Filipus I. Berkah dalam. Pada kesempatan ini saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah memenuhi undangan kami untuk hadir pada acara perayaan Ekaristi mengenang 1 tahun meninggalnya orang tua kami, Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti. Kami berterima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudari, keluarga besar kami, kerabat, dan para tetangga atas dukungan serta bantuan kepada kami baik moral maupun material yang telah banyak memberikan bantuan dari dan perhatian bagi orang tua kami, Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi, selama beliau hidup sampai meninggalnya. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati Bapak Ibu, saudari semua dan membalas budi baik dan memberikan rahmat yang berlimpah kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua. Dari kata kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Romo, Bapak Ibu saudara-saudari, baik dalam penerimaan di kediaman kami maupun kata-kata kami yang selama perayaan Ekaristi ini. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Selanjutnya sambutan dari Pak Ketua Lingkungan, Pak Gunawan, silakan. Selamat malam, Romo Managam Ketua Mediatus Kelurahan Masjid. Selamat malam Bapak Ibu, dalam hal ini Ibu Kurdiakon, Ibu Lina Naryani. Kemudian selamat malam untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat lingkungan Santo Filipus Rasul. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang telah hadir pada acara perayaan Ekaristi mengenang 1 tahun meninggalnya Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah membantu persiapan acara Ekaristi ini dari awal hingga terlaksananya dengan baik. Semua pihak umat di lingkungan Santo Filipus Rasul yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari umat di lingkungan Santo Filipus Rasul yang telah banyak memberikan bantuan dan perhatian kepada keluarga besar Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi. Semoga kita tetap selalu saling menghormati dan mengasihi satu sama lain, saling membantu terutama di saat ada yang membutuhkan pertolongan, agar saling berbagi supaya tetap hidup sebagai satu saudara selingkungan Santo Filipus Rasul. Bagi keluarga besar Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi, para putra, putri, menantu, dan cucu-cucu, agar mereka selalu saling memberikan penghiburan, diteguhkan imannya, dan mempererat kerukunan hidup keluarga mereka dalam kehangatan kasih Tuhan, sehingga dengan iman yang teguh dapat menerima kepergian orang tua yang mereka kasihi, bukan dengan duka cita, melainkan dengan sukacita. Kami juga mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik ketika persiapan acara hingga terlaksananya perayaan Ekaristi ini. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam.
saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, Ibu Prodiakon, lalu lektor, organis. Ternyata kamu tidak malu-malu Pak ya. Tadi siang saya bicara di depan teman-temannya Tio. Nanti malam Tio akan mengiringi Pater. Saya biasa dipanggil Pater. Lalu teman-temannya kaget. Hah? Tio bisa main organ? Tio bisa main keyboard? Kok nggak pernah kelihatan? Nah, semoga mulai dari sekarang kamu kelihatan. Dan kepada Kur, luar biasa ya Kurnya ya. Seperti sedang Natal saja ini. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Kur dari lingkungannya. Dan beberapa waktu yang lalu saya menemani beberapa orang yang pergi berziarah. Bulan November adalah bulan arwah. Lalu saya tidak tahu Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti. Dengan segala hormat kepada keluarga nyuwun ngapunten, saya tidak tahu keadaan mereka sebelum meninggal. Tetapi kemarin saya menemani keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena COVID. Baru setelah 2 tahun mereka bisa mengunjungi makamnya. Rasanya itu sedih sekali. Romo, kami sendiri nggak tahu ini kuburannya yang mana, Romo. Sedih sekali. Mohon maaf kepada keluarga, saya tidak tahu kondisi ibu bapak. Tetapi yang saya alami kemarin itu, dan selama bulan ini banyak sekali kelompok-kelompok yang baru bisa mendatangi anggota keluarganya yang dimakamkan secara massal. Beberapa hari yang lalu bahkan Bapak Uskup Agung Jakarta, Kardinal Suwaryo itu memberkati makam yang di Rorotan. Itu ratusan orang, bahkan mungkin ribuan dimakamkan bersama-sama, diberkati di sana. Dan sungguh ya, bagi saya itu memilukan betapa orang yang dicintai selama hidupnya dekat, tetapi ketika berpisah bahkan tidak tahu tempatnya yang mana. Itu sedih sungguh. Dan pada saat itulah salah satu penderitaan juga. Ketika komuni tiba-tiba gubrak duluan tubuh Kristus, semua pada noleh belakang. Penderitaan di mana-mana. Tidak kita minta, tidak kita antisipasi, tiba-tiba datang. Dan dalam konteks itulah kita masih terus mohon supaya Allah membebaskan, supaya Allah sungguh membebaskan. Maka marilah di akhir perayaan Ekaristi ini kita mohon roh kasih bagi keluarga Bapak Justinus Sumardi, Ibu Katarina Haryanti Sumardi. Kita mohon berkat juga bagi semua kerabat dan kita semua yang hadir di sini. Kita berdiri, kita mohon berkat dari Allah sendiri. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga Allah Bapa selalu menaungi kita. Amin. Semoga Kristus selalu mendampingi kita. Selalu membimbing langkah kita ini dan sepanjang masa. Semoga kita semua, terutama keluarga dari Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi, memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi memperingati 1 tahun meninggalnya
Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi sudah selesai. Marilah kita berusaha hidup dengan saling mengasihi agar setiap orang menikmati damai Tuhan. Kami atas nama keluarga mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Romo Managem Tua Heribertus Simbolon SC, Ibu Prodiakon Ibu Litima Mariani, Bapak Ketua Lingkungan Santo Filipus Rasul Bapak Albertus Gunawan Setiono, kepada Paduan Suara Safiras, Mas Tio Dirigen, Mas Tio Organis, Banik dan Dirigen, Mbak Sofia sebagai violin. Bapak Ibu dan saudara-saudari umat lingkungan Santo Filipus Rasul, para sanak keluarga serta semua sahabat dan handai tolan yang berkenan hadir memberikan dukungan dalam doa, kekuatan, moral dan material sehingga terlaksananya perayaan Ekaristi mengenang 1 tahun berpulangnya yang tercinta ayah dan ibu eyang kami Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi. Semoga Tuhan membalas budi baik dan memberikan rahmat yang berlimpah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Atas nama keluarga besar yang mengasihi, keluarga almarhum Bapak Justinus Sumardi dan Ibu Katarina Haryanti Sumardi, Alexius Ari Widiatmoko dan Agustina Dara Parmalida, anak dan menantu Y, Dani Setiawati dan FX Dedi Nur Cahyo, anak dan menantu, FX Sukoco, anak,
Skolastika Keisha Arlin Griselda, cucu Faustin Kira Abrian Griselda, cucu Petra Orseola Joy Pani Nur Cahyo, cucu Skolastika Joy Pelin Nur Cahyo, cucu. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Keluarga kalau mau foto sekarang. Ada pesan dari Romo. Bagi keluarga yang mau foto bersama Romo di altar, dipersilakan. Monggo, Mas Tari, Mas Diki, Mas Kocok, dan cucu-cucu. Monggo. Kolektor malam ini untuk seminari sebesar 788.000 rupiah. 788.000 rupiah. Kolektor malam ini akan disumbangkan untuk seminari. Terima kasih. Pandai-pandainya nggak masuk gimana?
Bawa aja semua. Dia mau tak di samping lalu dia kamu mau nggak? Kamu mau nggak? Belum pernah kamu. Diminum pakai ini aja. Diminum ini kan nanti di bawa ini bawa ke rumah aja. Derek Dewi Marianya.